Apakah Yesus memang dulu penggembala domba? Bukan. 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 Lalu kemudian mengapa Yesus ini secara personifikasi digambarkan sebagai penggembala domba yang mengasuh 99 domba? Kedua, profesi beliau nelayan. Itu sebabnya beliau lambangnya itu dulu bukan salib. Maaf ya orang Kristen, salib itu bukan lambang Kristen ya, maaf ya, jangan marah ya. Lambang Kristen apa kalau gitu? Iktus. Gini nih, gitu doang tuh. Nah, lambangnya. Lalu ada tulisan ICHTUS. Nih, lambangnya ini. Lambangnya ini nih. Iktus. Ikan. Anak laki-laki milik Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Ini lambangmu, bukan salib. Salib itu lambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, momen yang indah, seindah hati melihat Ustadz Kainama ketika sakit, walaupun sedang sakit, masih belum sehat, tetapi beliau masih semangat berdakwah. Allah. Alhamdulillah, dengan Insya Allah. bicara yang tetap berapi-api. Dan ini ada saudara kita, Mas Octavianus Kia, baru datang. Beliau rencananya mau masuk Islam hari ini, Ustaz. Nah, Baik, mumpung belum mulai ini, Ustaz. nah, Saya akan ngobrol dengan Ustadz Kainama tentang satu hal yang orang penasaran. Oh iya. Waktu itu saya sama Ustadz Kainama masuk ke dalam gereja. Oh iya. Kapel. Ya, kapel. Ya. Dan di situ ada Theotokos, Nah, Bunda Maria. nah, Kemudian sebelah kanan ya, ada gambar dari buah hati, buah tubuh iya. dari Bunda Maria, Nah, Yesus Kristus. nah, Dan itu bersama 99 domba. Ya. Satu hilang akan dicari sampai ketemu, bawa iya. pulang. Oh iya. Kan begitu. Iya. Ada beberapa orang bertanya Oh iya. pada saya, Iya. kenapa 99 domba, Ustaz? Nah, ini yang ini maksudnya bertanya kepada Ustadz Kain. Iya. Kenapa 99 domba itu, Ustaz? Baik. Ya. Baik, bismillah. Jadi penasaran ya karena 99 ya. Iya. Gini, jadi itu sebetulnya cerita sekolah minggu. Oh. Ketika kalau sekolah minggu itu untuk saudara Kristen ya, Iya. Kristen, Katolik ya, ada sekolah minggu untuk anak-anak gitu ya. Diceritakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah tidak pernah meninggalkan Iya. domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa dia disebut gembala yang baik? Gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, gitu kan? Nah, kenapa 99? Iya. Kenapa satu yang digendong? Iya. Itu kan jumlahnya kalau dijumlahin 100. Iya. Dijumlahkan 1 tambah 99, 100. Tapi kenapa penekanannya tuh pada 99? Baik. Begini ceritanya. Angka 99 itu adalah angka yang very special untuk di lingkungan Judaism. Kenapa? Karena itu kesempurnaan. Setelah angka 9 itu bukan 10, tapi 0 lagi. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya kan? Ya. 10 itu kan 1 dan 0 gitu. Jadi kesempurnaan sebetulnya tingkat paling tinggi adalah 9. Dan 9 itu adalah tempat di mana malaikat tertinggi yang paling dekat dengan Tuhan. Namanya Metatron. Di dalam Judaism ini. Di dalam Judaism. Metatron. Oh ya, ini baru dengar lagi. Iya. Ini ilmu baru itu. Metatron. Ya, namanya Ada
Dari Metatron nanti ada turun ke bawah sampai yang paling dekat dengan manusia itu Gabriel atau Malakim atau malaikat-malaikat Tuhan. Jadi ada Kerubim, ada banyak nama-namanya itu. Di antara nama-nama malaikat itu ada Uriel, lalu ada Rafael, ada Mikael, ada Gabriel, ada banyak Rafael itu Israfil mungkin? Rafael itu gini, pokoknya artinya Rafa itu kesembuhan. Makanya itu ada Yehova Rafa atau Tuhan menyembuhkan. Rafael itu artinya sebetulnya malaikat Tuhan yang menyembuhkan. El itu Rafael, malaikat milik Tuhan, penyembuhan milik Tuhan. El itu artinya Elohim, betul Ustaz? Eloah sebetulnya lebih tepatnya Eloha itu. Kalau Elohim itu kan bahasa sudah segala pujian buat dia gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke 99. Nah, 99 ini adalah nama khusus untuk penghuni langit yang digambarkan di dalam perjanjian baru itu dengan penggambaran jumlah domba yang digembalakan oleh Yesus. Kenapa angka 99 ini disebut? Karena penulis kitab perjanjian baru, maaf jangan marah, semuanya bukan orang Yahudi. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam apa yang mereka tuliskan gitu. Gini ya, ngerti ya? Kalau saya bilang gini, di Bogor itu ada satu budaya yang lucu gitu. Saya dari Ambon, saya menceritakannya sebagai cerita saja. Saya tidak pernah masuk di dalamnya, ngerti? Ada budaya loh, ada kesenian Sunda loh. Saya ceritanya yang menceritakan ini orang Ambon. Sehingga saya hanya menyebutkan apa itu Jaipong. Saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Saya tidak pernah ngerti Jaipong itu apa. Jadi saya hanya menceritakan inilah yang terjadi di dalam The Four Gospel atau 4 Injil. Disebutkan 99 domba. Mereka nggak kupas itu. Karena apa? Karena mereka tidak menguasai itu. Karena penulisnya itu bukan orang Yahudi. Penulis kitab itu bukan orang Yahudi. Lukas. Dr. Lukas. Markus. Matius, bukan pemungut cukai itu. Yohanes, orang-orang yang di Efesus. Dan seterusnya, dan seterusnya. 99 adalah tanda bahwa Yesus tidak pernah jadi Kristen. Karena sebetulnya Yesus adalah seseorang yang beragama Yahudi. Dia tidak pernah menjadi seorang yang membawa agama Kristen, tidak pernah. Tandanya di situ. Kenapa? Dia patuh pada tatanan Yahudi. Dia tunduk sampai dia bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Betul? Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Artinya apa? Dia melakukannya. Secara tidak sadar, domba 99 adalah gambaran Yesus tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Demikian, Ustaz. Oke. Pertanyaan yang bikin orang penasaran. Tetatron apa, Ustaz? Metatron. Malaikat yang paling tinggi. Nanti bahasanya nanti. Oke. Kita bertanya tentang domba. Ya. Apakah Yesus memang dulu pengembala domba? Bukan. Lalu kemudian mengapa Yesus ini secara personifikasi digambarkan sebagai pengembala domba yang maksud 99 domba itu? Baik, penulis kitab 4 kitab utama Injil atau Gospel harus menghubungkan sosok Yesus Afwan. Harus menghubungkan sosok Yesus dengan ayat-ayat perjanjian lama. Pelan-pelan.
penulis kitab 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, itu harus menempatkan Yesus cocok dengan ayat yang ada di perjanjian lama. Supaya disebutnya apa? Nubuatan. Di dalam kitab perjanjian lama, Mesias atau Mosiah atau Kristus itu adalah gembala. Jadi dipaksakan, Yesus yang bukan gembala pun dia harus jadi gembala. Yesus gembala? Tidak pernah dia jadi gembala. Pekerjaannya sehari-hari apa? Tekton. Istilahnya tekton. Tekton itu apa? Ahli kayu untuk rumah ibadah Yahudi. Tekton. Dia menuruni itu dari siapa? Bapak Yosef. Profesi kedua yang dekat dengan Yesus apa? Nelayan. Nazaret itu kota di Galilea. Galilea itu apa? Artinya kota di tepi danau Galilea. Kalau di tepi danau pekerjaannya apa? Nelayan. Makanya Yesus suka makan ikan. Benar. Dia tidak bisa makan kalau tidak ada ikan. Pertanyaannya ikan goreng apa ikan bakar, Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Tapi yang terutama memang goreng ya. Karena gorengnya itu zaman dulu bukan pakai minyak bimoli, tapi pakai lemak. Sehingga lebih gurih itu. Lemak hewan, contoh lemak sapi atau lemak domba. Atau ada begini yang seperti sapi tapi dia lebih dekat ke yak. Pernah dengar hewan yang namanya yak? Ya. Yang bulunya tebal itu. Ya, ya. Itu lemaknya dipakai untuk sebagai minyak goreng. Itu sebabnya di dalam kitab Lukas ditulis bahwa Yesus makan ikan goreng. Karena memang kalau di daerah sana, di daerah Yudea itu, Galilea, ikan yang paling enak itu digoreng dengan lemak, bukan dengan minyak, tapi dengan lemak. Gitu ya. Oke, kita kembali ke intinya. Apakah Yesus gembala? Tidak. Pernah jadi gembala? Nggak pernah sama sekali. Nabi Musa itu pernah menggembalakan domba. Iya, dombanya Yitro. Nabi Muhammad pernah waktu itu dididik untuk mengembalakan domba. Iya. Waktu masih kecil. Iya. Yesus tak pernah. Nggak pernah. Saya pasti bilang ini, so tahu. Silakan cari di dalam Bible. Dia pernah nggak jadi gembala? Lahir sampai umur 12, hilang ceritanya. Hilang, nggak ada. Terakhir itu beliau sekolah bersama para alim ulama di Yerusalem. Bertanya jawab. Antara 12 sampai 30 nggak ada, kosong. Kosong dia. Yang katanya Pak Pendeta Esra Soru itu sekolah SD, SMP, SMA itu. Ya terserah lah apa kata beliau. Kami menghormati beliau. Umur 30 nongol-nongol dibaptis sama Yohanes. Usianya 30. Yang pertama dipanggil siapa? Orang-orang nelayan di tepi danau Galilea. Siapa? Peter, Simon Petrus, anak Yunus, nelayan. Filipus, nelayan. Nathanael, nelayan. Andreas, nelayan. Matius, pemungut cukai. Pemungut cukainya di mana dia? Di tepi danau. Dia majakin itu para nelayan. Siapa lagi? Thomas. Oh jelas Thomas. Thomas kan dia ngasih ikan goreng kan? Iya. Thomas. Andreas. Lalu saudaranya Yakobus. Ya jelas, itu kan adiknya dia, Yakobus. Yakobus, Andreas, Filipus, Yohanes yang tampan. Ya jelas itu adiknya dia. Terakhir ada pertama profesinya dia itu tekton. Profesi beliau yang mulia Nabi Allah Isa ibnu Maryam atau Yesus. Tekton itu ahli kayu. Untuk bangunan rumah Yahudi. Kedua, profesi beliau nelayan. Itu sebabnya beliau lambangnya itu dulu bukan salib. Maaf ya orang Kristen, salib itu bukan lambang Kristen ya, maaf ya, jangan marah ya. Salib itu tidak pernah begini. Sebetulnya lambang salib itu bukan untuk orang Kristen. Itu lambang kutuk.
Namanya Stauros, bahasa Romawi. Orang-orang yang dikutuk gitu. Maaf ya, jangan marah. Lambang Kristen apa kalau gitu? Iktus. Gini nih, gitu doang tuh. Pernah lihat nggak garis gitu tuh? Garis aja dia. Ada pulpen, Ustaz? Ada. Ini pulpen. Ini saya bikin di sini terus saya kasih lihat kamera. Ya, saya bikin. Ini lambangnya dia. Lambang Kristen itu bukan salib. Sekali lagi, bukan salib lambangnya. Kok Ustaz ngaco nih, penistaan? Enggak, semua bilang penistaan. Cuman gini doang nih. Nah, lambangnya. Lalu ada tulisan ICHTUS. Nih, lambangnya ini. Lambangnya ini nih. Iktus. Ikan. Iktus itu bahasa Yunani artinya ikan. Kenapa ikan? Kenapa iktus? Karena I ini dari kata Yesus. Yesus. C. Kristus. H. Huios. T. Teus. Theos. Teus. Theos. U. Uios. Anak laki-laki milik Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Huios, Theos, Uios. Ini lambangmu, bukan salib. Salib itu lambang kutuk. Seperti di dalam Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Gitu. Nah, udah ini kejelasannya ya. Udah ya. Lalu yang ketiga apa? Dia Ustadz. Iya. Kok Yesus Ustadz? Iya. Yesus itu dipanggilnya mu'alim. Ustaz sih bisa buka? Bisa. Bukalah langsung lah. Iya. Kitab suci Mobi. Ustaz tadi udah ketawa-ketawa aja. Biasanya dia soalnya yang disuruh. Kitab suci Mobi, klik Arab. Klik dulu Kitab suci Mobi, klik. Nanti ada pilihan Arab, udah? Iya. Udah? Tulisan hijau udah keluar belum? Ntar, Zat. Ini yang Arab. Hijau kan? Geser ke bawah MRK. MRK diklik. Ntar, Zat, yang Arab dulu. Udah Arab itu kan? Belum. Udah enggak. Ya nanti kalau kita klik baru dia keluar Arabnya. MRK. Di sebelahnya MAT, di sebelahnya Mas. Benar-benar itu. Geser ke bawah. MRK. Ya ini. Itu klik ya. Klik MRK sudah. Oke, 12. Tuh, itu kitab suci Mun. Yang Octavian. Nomor berapa? Kamu pernah? Hah? Iya, bisa bacanya itu. Kalau bahasa Arabnya mungkin nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Diajarin nggak di gereja? Kagak. Ya kenapa nggak diajarin? Ini kan kitabmu, seharusnya diajarin. Iya. Kitabmu itu dalam bahasa Arab. Ayo. Tidak pernah diajarkan. 32 Ustazi tolong dibacakan. Syukran. Nanya ke beliau. Kenapa kok bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Yunani? Kenapa begitu? Kenapa apa? Kenapa nggak pakai bahasa Ibrani atau Kenapa kok malah Arab? malah? Kenapa Arab? Iya, kenapa? Karena Yesus berbahasa Arab di kampungnya di Nazaret. Kaget ya? Baru tahu, baru dengar. Bukan dia orang Israel. Kata Israel, negara Israel baru ada tahun 1948. Sebelumnya di zaman Yesus mana disebut Israel? Disebutnya Yudea, Galilea. Iya benar. Yesus tinggalnya di Nazaret. Nazaret itu ke Yerusalem diarahkan 144 sampai 146 kilo. Ya, Nazaret adalah dari zaman sebelum Yesus pun kota Nazaret itu adalah kota orang Arab. Yesus bersama ibu bapaknya Joseph dan Maria tinggal di Nazaret, benar nggak? Iya. Tinggal di kota Arab. Nazaret itu nama lain untuk kampung Arab. Sampai hari ini Nazaret itu adalah kota Arab di Israel. Arab, bahasanya apa? Arab.
Wah, bohong itu. Gini deh. Sebelum yang ini Ustaz sih, internet dulu, Google dulu. Nazaret ketik. Ini masih terpukul ini. Ini masih terpukul. Si Frans juga masih terpukul kayaknya. Nazaret. Yesus berbahasa Arab. Iya. Nazaret udah? Udah. Wikipedia itu. Wikipedia. Ada. Hah. Supaya kita kayak nama tidak dibilang bohong, baca Nazaret, baca yang keras, Nak. Sebentar. Iya. Meja, Ustaz. Iya. Dimulai dari mana? Ya udah baca aja Nazaret. Baca yang keras suaranya. Angkat itunya udah. Nah, baca. Nah, dengerin ya. Aku mulai baca dari sini ya. Ya boleh. Sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini kota ini merupakan kota Arab Israel. Ulang lagi. Merupakan kota Arab Israel. Sekali lagi. Kota Arab Israel. Iya, terus? Terbesar di Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab di Israel. Oke ya, udah. Populasinya, persentasinya semua ada di situ. Loh, Yesus bukan berbahasa Aram. Iya, Yesus berbahasa Aram, dialeknya Syriak. Arab. Baru dengar? Iya. Baru baca? Iya. The language of Jesus, bahasanya Jesus. Supaya Frans juga tahu. Jadi kalau Ustadz Kay ngomong harus dicek. Iya. Di gereja tuh ada lagu gini. Ujilah aku Tuhan. Frans tahu nggak? Lu jangan ngangguk-ngangguk aja Frans. Tahu nggak Frans? Tahu. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, ku nyanyi. Asik, di sana udah nyaut. Artinya benar dia ke gereja. Saya takutnya dia cuma kelapor rajinnya. Bahasanya Yesus apa, Ustaz? Kasih lihat ke ini bahasanya Yesus. Baca, yang gede. Bahasanya apa itu, sebutin aja tuh. Aramaik. Sekali lagi. Aramaik. Ya, Aramaik. Nah, sekarang Ustaz ketik God, G-nya besar, God in Aramaik. Jadi kita pengen tahu Yesus menyebut Tuhannya itu bahasanya apa? Uji Ustadz K, jangan cuma dengerin aja Ustadz K, uji. Ustadz K ngaco, gitu ya. Harus diuji. God in Aramaik. Baca. Dalam bahasanya Yesus Tuhan itu apa? Di mana? Ya baca yang itu. Allah. A. Lalu hurufnya apa aja? L. Iya. L. A. H. L-nya ada berapa? 2. Oke. Kalau L-nya 2, dibacanya Allah. Gini. Kalau IBU bacanya? Ibu. Kalau IBBU bacanya? Ibu. Nah, gini. Ibu. Itu. Ya, bisa. Gini ya. Ini IBU. IBU dibaca Ibu. Oke, sekarang gini. IBBU bacanya? Ibu. Oke, ibu. Oke ya? Iya. Baik. Kalau AYAH bacanya? Ayah. Kalau AYYAH bacanya? Ayah. Oke. Sekarang ALAH baca? Allah. Bacanya biasa? Allah. Allah. Baik. Sekarang kalau ALLAH. Allah. Nah, ada tekanan kan? Ya. Allah. Jesus menyebut Tuhannya Allah. Makanya saya ajak kamu lihat Alkitab dalam bahasa Arab. Karena Alkitab tertua itu namanya Coptic Church Bible. Coptic bahasanya Arab.
Kotanya Yesus, Nazaret. Bahasanya yang tinggal di sana orang Maria Magdalena itu asal kotanya namanya Magdala, di tepi danau Galilea. Bahasanya apa? Arab. Maria keturunan Arab. Udah gitu ada kisah bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Berarti Yesus menikah dengan perempuan Arab. Ini bukan penghinaan, bukan. Ya nyambung. Tapi mari kita lihat bahwa Yesus dan Arab itu masih satu rumpun. Namanya rumpun Semitik. Ya, baik. Markus 12:32, silakan bacakan. Yesus dipanggil apa? Yesus dipanggil apa? Jangan sakit hati ya. Saudaraku Kristen yang menonton. Saudaraku Kristen yang menonton jangan marah ya. Markus 12 32. Sudah saya baca Ustaz ya. Nah, insyaallah. Faqala lahu al-faqih ahsanta ya muallim anta ala haqqin innallaha wahid wa la ilaha illahu. Asik. Yesus itu dipanggil mu'alim. Mu'alim itu artinya apa? Guru. Ustadz dia. Nggak pernah jadi Tuhan. Serius. Baca dari depan sampai belakang. Dia dipanggilnya apa? Mu'alim. Sayyid. Ya Sayyid. Ya mu'alim. Bagus sekali ayat ini. Bagus ya? Iya. Ahsanta. Jadi Anda baik gitu. Wa anta haqqan. Artinya kamu benar. Ya, haqqan. La ilaha illallah. Kamu kalau dengar orang ngomong la ilaha illallah itu di gereja apa di masjid? Biasanya ya. Iya, Di orang meninggal. hah? Orang meninggal. Iya, iya benar. Orang benar. Ini benar nih. Orang meninggal la ilaha illallah. Benar. Pinter. Saya terpukul jawabannya. Ya mungkin. Saya kan nanya di gereja apa di masjid. Dia bilang orang meninggal. Di luar konteks. Ini ada kotak nih. Emang nggak pernah ke masjid Ustaz? Iya enggak, kan saya nanya. Kristen. Kan saya nanya. Pernah kalau dengar la ilaha illallah itu la ilaha illallah ada di masjid atau di gereja? Di orang meninggal, ini kan jauh dong. Iya benar. Jawabannya membuat aku termangu-mangu, tidak terbayangkan, out of the box. Orang meninggal itu agamanya apa yang la ilaha illallah? Islam. Ah, orang Kristen pernah nggak bilang la ilaha illallah? Enggak. Orang Kristen itu tidak mengucapkan la ilaha illallah karena Tuhannya Yesus. Iya dong? Iya. Kalau Tuhannya Allah sama kayak orang Islam, berarti orang Kristen juga menyebutkan dong. Nih misalnya, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen sama. Siapa? Allah. Berarti orang Kristen juga menyebutkan dong, la ilaha illallah. Karena Tuhannya bukan Allah, maka tidak disebutkan. Tuhannya orang Kristen siapa? Menurut Bung Fian. Bung Fian. Ini siapa? Octavianus. Gea. Octavianus, panggil siapa? Tinus. Sering dipanggil Gea. Tuh kan jauh juga. Tadi ini gereja masjid orang meninggal. Nama Octavianus panggil Gea. Namanya Ustaz. Hah? Octavianus Gea. Oh ya bilang dong Octavianus. Suka dipanggil di ujung aja sih, Gea. Gea. Iya. Gea. Ya. Sebelum bersyahadat ini kan Gea Kristen. Kristen apa? Maaf jangan marah. Sebentar Ustaz, kita tutup dulu ini. Oh iya tutup dulu. 99 selesai ya? Iya. 99 adalah angka kesempurnaan untuk Judaism. Iya. Karena susunan para malaikat Tuhan. Iya. Kesimpulannya 99 adalah Oh, ini namanya Ruach HaKodes, Ruach Elohim. Ruach HaKodes itu apa? Roh Kudus ya? Bunda Etika ini. Oh iya, Bunda Ya. Etika. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya bukanlah
ketiga, pribadi ketiga dari Trinitas. Nah, di dalam bukan. Di dalam keyahudian, Yesus itu tidak pernah bilang Roh Kudus itu ketiga dari Trinitas, nggak ada itu. Yesus bilangnya apa? Ruach HaKodes itu jumlahnya banyak. Berapa? 99. Yang paling tinggi Metatron udah, yang paling dekat dengan Bapa. Dan yang paling ke bawah itu para malak. Malak itu apa? Malik raja. Maleak apa? Maleak apa? Malaikat. Oh, Maka itu ada kitab namanya Maleaki. Maleaki itu artinya malaikat Allah, malaikat Tuhan. Karena dia tingkah lakunya seperti malaikat, baik sekali. Nah, malak Allah ini, maleak Allah ini 99. Yang paling dekat dengan manusia siapa? Gabriel. Lalu ada Rafael. Lalu ada Uriel, artinya api Tuhan. Lalu ada Mikael. Lalu ada banyak lah. Ada satu lagi yang ini satu tema panjang. Apa tuh? Apa itu? Ismail. Ketika Allah senantiasa mendengarkan. Oh, canggih. Ya, Shema artinya mendengarkan. ya. Ya, gini dia pokoknya. Mendengarkan. Gini. Kalau mendengar bisa begini juga bisa. Iya. Tapi ini listening, bukan hearing. Listen to. Listening. Begini dia. Shema. Selalu mendekatkan. Itu. Selalu mendekatkan Iya. telinganya kepada seseorang anak. Jadi L itu Allah. Allah selalu mendengarkan dia dan menjawab Kemanapun dia. Ismail Apapun. ini pergi, dia minta apa? Jawab. Allah mendengarkan, Mendengar. menjawab. Oh ya. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya, keluarga kami, Amin, saudara ya Allah. kami, orang-orang mukmin, orang Islam, Ustadz Kainan, dan Amin, ya. semuanya menjadi hamba Allah yang senantiasa Allah mendengarkan, mendekatkan telinganya Allah kepada Amin. kami dan mendengar semua doa-doa kami, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Amin. Rabb. Kita tutup materi pagi ini, materi sore ini dengan kesimpulan 99 adalah angka sempurna. Angka sempurna. Dan itu termasuk Asmaul Husna, Ustaz. Oh, saya enggak. Iya. Iya, maksudnya saya nggak menghubungkan ke situ ya karena pertanyaan. Oh, hebat juga Ustaz Tipung. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Iya. Malikul Qudusus Salamul Salamun Mu'minul Muhaimin, dan barik. seterusnya. Dan tentunya Yesus bukanlah pengembala domba Bukan, dan tidak pernah mengembala domba. tidak pernah. Nanti kita akan bahas lagi di sesi lain. Iya. Kenapa kok tiba-tiba muncul Yesus mengembala domba? Ya. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.